Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali mukhtarul hadis dalam melanjutkan ad-dartu tasi' wal khamsun fil musyawarati wa nasihati wal istikharati. Ini pelajaran yang ke-59 di dalam masalah musyawarah, nasihat dan minta dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berdasarkan beberapa firman Allah maupun hadis bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Allah ta'ala wa syawirhum fil amr, wa qala ta'ala wa'ruhum syura bainahum. Rawahu Muslim an Tamimi dari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Kulna liman ya Rasulullah? Qala Allahu walakinna bihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Wa Syekhan an Jarir al-Bajali qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamas salati wa itaiz zakati wan nashi likulli muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Yang artinya ini pelajaran yang ke-59 dalam musyawarah dan nasihat dan minta dipelihara. Berdasarkan firman Allah, Allah telah berfirman wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah mereka di dalam urusan-urusan. Jadi ayat ini singkat padat namun makna yang terkandung sungguh sangat luas. Karena yang namanya musyawarah bukan saja anggota DPR, MPR, bukan saja organisasi, termasuk pengurus yayasan, pengurus masjid, RW, RT, semua jika menghadapi sesuatu minimal mereka harus bermusyawarah. Artinya cari kata sepakat, cari untuk kebenaran. Nah, dengan hasil musyawarah itulah niscaya akan menghasilkan hal yang benar-benar sukses sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu namanya musyawarah. Dalam keluarga pun tentunya
Jika kita hendak melakukan sesuatu, tentunya tidak bisa seorang suami untuk memutuskan sendiri, tetapi bertanya kepada istri, bertanya kepada anak dan lain sebagainya, agar keputusan keluarga benar-benar mengakui bahwa itu adalah benar. Nah ini jadi makanya perlu musyawarah, ya. Nah kita pun bahkan ketika kita mau berpergian pun, jika kita pergi minimal harus lebih dari 2 orang, itu pun harus musyawarah. Siapakah yang akan dijadikan pemimpin dalam perjalanan? Apalagi kalau rombongan, ya. Ini minimal harus ada seorang yang memimpin dalam perjalanan, rombongan maupun beberapa orang, supaya bertanggung jawab di perjalanan ada sesuatu, dia yang tampil untuk menghadapinya. Apalagi ada polisi menyetop, otomatis kan nggak semua rombongan turun semua, tapi di situ ada perwakilan yang ditunjuk hasil musyawarah. Fulan bin Fulan, ente sebagai ketua panitia, ente sebagai ketua dalam perjalanan. Nah ini suatu hal yang perlu dimusyawarahkan. Tujuannya tadi ada yang bertanggung jawab. Coba kalau nggak ada musyawarah, nggak ada yang ditunjuk, kira-kira suatu saat terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita mau pergi haji, ada yang namanya karo. Karo itu yang memimpin 10 jamaah haji, itu dipimpin oleh namanya karo. Ya tadi begitu sampai di Madinah, sampai di Mekah, masuk hotel, dipanggil si karo untuk apa? Untuk mengambil kunci hotel masing-masing. Dan kalau ada sesuatu dipanggil karo untuk bermusyawarah dengan maktab dan seterusnya, untuk menghadapi sesuatu baik yang hal terjadi maupun belum terjadi. Inilah hasil musyawarah. Makanya Allah perintahkan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam segala urusan apapun bentuknya. Nah jari ajit ini kan musyawarah. Nggak jari kalau nggak kompak, kira-kira gimana? Ya kata jari yang lain, hai telunjuk. Tugas telunjuk untuk apa? Menuduh, menunjuk. Coba kalau nggak sepakati, kita pakai kelingking nunjuk, kira-kira gimana? Ya ini perlunya apa? Perlunya bermusyawarah. Yang kedua, waqala ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa'mruhum syura bainahum. Urusan-urusan mereka, bermusyawarahlah di antara mereka. Jangan mengambil keputusan hanya pribadi atau seorang ketua saja, tapi ketua pun bertanya kepada jamaah atau pada rakyatnya, gimana kalau kita ingin melakukan sesuatu, lontarkan terhadap mereka. Gimana menurut Anda, setuju enggak? Nah kalau setuju, gimana yang lain? Apa alasannya? Ini semua kan ada argumentasi, ada alasan. Manakala musyawarah yang diinginkan bersama, ya tadi seorang ketua daripada panitia ataupun pengurus harus siap untuk tampil memimpin di dalam pertemuan alias musyawarah. Kalau bahasa sekarang rapat, ya. Coba kalau nggak ada yang mimpin rapat, kira-kira ya ini bisa kacau. Untuk mengeluarkan pendapat pun semua ingin bicara, ini nggak bisa. Tetap harus ada ketua yang siap mengetuk palu berdasarkan keputusan bersama, mengingat, menimbang, memutuskan bahwa rencana kita akan zarah atau turlizi ke Wali Songo tanggal sekian dengan biaya sekian dan sebagainya, tak jadi. Itu gambarannya kayak seperti itu. Ya, apapun bentuknya. Nah ini jadi kembali kesimpulan 2 ayat ini merupakan perintah Allah untuk bermusyawarah. Lalu yang ketiga, ini pun orang-orang dulu kalau cari jodoh itu kan bermusyawarah dulu antara orang tua dengan saudara-saudaranya. Hasil kesepakatan bersama gimana kita akan mengut mantu
Fulan bin Fulan orangnya dari sana dan lain sebagainya, kerjanya begini begitu segala macam. Kata yang lain, saya nggak setuju. Kenapa? Anaknya suka begadang malam, umpamanya. Dia usahanya nggak jelas. Nah itu kan kalau nanti keputusan orang tuanya tanpa diajak saudaranya, ini akan terjadi clash, akan terjadi kemarahan pihak yang lain. Kenapa? Karena mereka tanpa diajak bermusyawarah. Akhirnya kata saudaranya, tuh sok tahu sih, memutuskan sendiri. Coba musyawarah, dia kan nggak kenal percis anak ini anak siapa, bagaimana kesehariannya. Setelah terjadi ternyata cerai, ternyata galak, ternyata anaknya suka judi dan sebagainya. Ini pun mungut mantu harus musyawarah. Ya, ini contoh. Karena banyak istilahnya kasus-kasus yang terjadi dalam satu keluarga karena tidak kesepakatan dalam keluarga. Yang satu pengennya orang kaya, yang satu pengen orang sederhana, yang satu pengen orang yang miskin. Tapi ada nggak kira-kira pengen orang miskin? Ada nggak? Pengennya yang apa? Yang kaya. Ya. Tapi yang kaya juga kan belum tentu benar. Ya. Malah saya punya teman, dia cerita si perempuannya soleha, bahkan dia termasuk tahfizul Quran, punya suami keluarganya pengen ahli Quran. Begitu masuk keluarga dia, apa yang terjadi? Ternyata bukan diagungkan, dimuliakan oleh keluarganya, malah jadi pembantu. Nih kembali, jadi makanya kita jangan bangga, ya. Ini sebuah pelajaran buat kita semua. Musyawarahkan. Ini daripada hasil musyawarah, insya Allah hasilnya pasti baik karena kesepakatan bersama dengan alasan masing-masing. Ternyata sepakat semua. Oke, kita putuskan. Dek, selesai musyawarah alias rapat. Lalu hadis riwayat Muslim. An Tamim ad-Dari radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala Allahu wa la kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Riwayat Imam Muslim dari Tamim ad-Dari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah membersihkan. Jadi alat pembersih manusia dalam berpikir, dalam berbuat, dalam berpakaian, itu adalah sumbernya apa? Agama. Loh, kenapa Rasulullah sabdakan seperti ini sampai sahabat bertanya? Kulna, kami berkata, liman ya Rasulullah? Qala, bagi siapakah ya Rasulullah? Namanya nasihat itu adalah agama. Agama itu nasihat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang tanya, qala Allahu wa li kitabihi. Nasihat itu adalah pertama tentang masalah Allah, yakni mengenal, patuh, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi dan kitabnya, wali rasulihi dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin dan bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim secara umum. Nah ini kembali, jadi agama itu adalah nasihat sebagai pembersih. Kalau ibarat cucian, setelah direndam kemudian digilas, setelah digilas kemudian diperat, masih ada kotoran, maka dibersihkan, istilahnya pakaian supaya lebih bersih. Itulah fungsi agama. Jadi kalau seandainya kita belajar agama, tahu agama, konsekuen dengan agama, akan bersih dari akhlak-akhlak yang bejat, su'ul adab, keburukan tentang masalah perbuatan seseorang, itu akan menjadi bersih kalau dia kenal agama. Kalau dia mau belajar agama, minimal dia punya apa? Rem. Sebab agama itu ibarat mobil atau kendaraan rem.
Nah kalau mobil nggak ada remnya kira-kira gimana? Belum lama ini kan ada apa, mobil kontainer ya, yang remnya blong, berapa mobil yang ketabrak, berapa orang yang meninggal, bahkan motor pun tertabrak gara-gara mobilnya 18 mobil bayangin. Iya, motor coba di lampu merah itu kan pas turunan lagi remnya blong, kira-kira gimana? Itu tadi. Nah orang pun kalau nggak kenal agama, nggak konsekuen dengan agama, ya persis bagaikan mobil yang tanpa ada rem. Ya, udah oleng, nabrak sana, nabrak sini, berapa banyak korban gara-gara mobil tanpa rem. Begitupun orang hidup tanpa agama, betapa mudahnya terpengaruh dan dipengaruhinya, sehingga dia bukan amal ma'ruf nahi munkar, malah sebaliknya. Itu kalau orang apa? Orang lepas diri dari agama, jauh dari agama. Makanya peranannya sebagai alat pembersih. Makanya sahabat tadi penasarannya tanya, untuk siapa ini agama itu sebagai nasihat? Nah ini beliau menjawab, itu Allah wali kitabihi, mengenal tentang masalah Allah supaya patuh kepada Allah. Niscaya orang kalau sudah adinu nasihat, paling tidak dia mengenal Allah, dia akan selalu patuh dengan Allah, dia akan selalu istilahnya melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah dalam Al-Quran, yakni kitabnya Allah. Ini namanya adinu nasihat. Yang kedua, wali rusulih. Dan kalau orang sananya agama itu alat pembersih, terutama bagi rasulnya. Nah kita tentunya telah beriman kepada Allah dan rasulnya, wabil khusus rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mengenal rasul. Ya, sementara kan orang banyak mengaku umat Rasulullah, pencinta Rasulullah, tapi begitu berhadapan dengan sunnah Rasulullah nggak pernah. Coba, apakah ini termasuk pencinta Rasulullah? Apakah ini termasuk istilahnya umat Rasulullah di saat dia bergebu-gebu mengatakan aku adalah cinta Rasulullah, aku adalah umat Rasulullah, bagian berhadapan dengan sunnah Nabi, ya ini na'udzubillah min zalik. Itulah adinu nasihat wali rasulihi. Agama itu adalah nasihat, yakni bisa membersihkan diri karena dengan sebab mengenal Rasul dan belajar tentang sunnah-sunnah Rasul dan tanggung jawab dengan sunnah Rasul. Makanya kemarin saya mulai pengajian di Komplek DKI. Ketika ketua telepon, Ustaz ada pembaruan nggak, apa yang mau dikaji? Saya bilang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf? Apa itu ilmu tasawuf? Wah, sehingga dia tanya. Justru itulah makanya insya Allah nanti saya jelaskan apa itu tasawuf. Wah ini benar nih. Sekarang orang kan bicara bukan masalah tasawuf sangat langka. Bahkan mereka ada yang melarang belajar ilmu tasawuf. Nah orang kalau nggak belajar tasawuf timbulnya arogan. Apa arogan? Sombong. Ya, nah saya ceritakan. Contoh saya bilang, bapak-bapak kalau gunting kuku kira-kira hari apa? Wah, ada bilang hari Minggu, ada bilang hari Kamis, Jumat nggak disebut. Padahal sunahnya hari apa? Jumat. Bagaimana caranya? Bingung mereka. Ada mengatakan yang panjang itu yang pertama kali digunting. Kan macam-macam kan? Nah ini saya bilang kali gunting kuku di sini ke sini sini baru ini terakhir apa? Kalau tangan, kalau kaki dari kanan jempol terus muter terakhir jempol kiri. Itu adab sunnah nabinya, seperti itu cara gunting kuku. Nah bagaimana kita bisa masuk terangkap tasawuf kalau gunting kuku aja enggak?
Ya, nah ini gimana Bapak kalau cukur rambut kapan? Kapan-kapan. Ya, terkadang hari libur. Nah, berarti kita kan nggak mengenal sunnah Nabi, nggak pernah kita mau belajar tentang ilmu yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang kalau nyukur rambut hari ini, bahkan pun sempat saya kalau ngobrol dengan tukang cukur, bang kalau nyukur rambut yang kanan dulu ya, jangan megang yang kiri. Kebiasaan tukang cukur yang mana? Kiri dulu, itu kan? Kiri baru ke kanan. Saya bilang jangan, kalau ingin dapat pahala abang kanan dulu baru kemana? Ke kiri. Ya, ini contoh. Jadi makanya semua itu mengenal ajaran Rasulullah SAW yang disebut ad-dinu nasihah. Yang keempat, yang ketiga, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan bagi para pemimpin-pemimpin umat Islam, dan umumnya adalah di antara mereka yang senantiasa bisa membersihkan rakyatnya, umatnya, ataupun jemaahnya, ataupun pengikutnya, atau kelompoknya, atau gengnya dan lain sebagainya. Di sini peranan pemimpin tersebut harus bisa membersihkan anak buah, harus bisa membersihkan rakyatnya, jangan sampai melakukan hal penggangguan ketertiban nasional maupun masyarakat dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis Rasulullah SAW tersebut kembali mengingatkan kepada kita bahwa agama itu adalah nasihat. Berarti kalaupun kita nggak diberikan nasihat, itu udah cukup agama sebagai pelajaran. Nah, ini agama sebagai landasan hidup, pelajaran pedoman hidup. Itulah agama. Nah, sekarang kalau cuman kita hanya mengandalkan agama tanpa ada yang bisa membersihkan dan nasihat, kira-kira agamanya gimana? Udah diberikan nasihat aja susah, apalagi itu kan. Walaupun kita tahu agama itu benar, agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia, dunia akhirat, keselamatan dan kebahagiaan lahir maupun batin, agama, tapi nggak ada yang menjelaskan tentang makna agama. Kira-kira masyarakat paham nggak? Diberikan pengajaran aja belum paham, apalagi itu kan. Nah, inilah peranan agama. Ini hadis pertama. Yang kedua sebelum break, Ruwa Muslim rawi Syaikhan an Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami shalah wa ita'iz zakah wan nasi, yaitu likulli muslimin. Ini hadis Syaikhan. Kalau hadis Syaikhan berarti periwayatnya adalah Bukhari dan Muslim. Kalau dalam apa? Hadis. Kalau Syaikhan dalam fikih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Syaikhan dalam sahabat Abu Bakar dan Umar. Kalau Syaikhan dalam ilmu tauhid siapa? Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ini duetnya begitu. Ya, jadi kembali buat kita ini namanya Syaikhan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir al-Bajali radhiyallahu an, ia telah berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membaiat saya Rasulullah untuk iqam salat, yakni mendirikan salat, wa ita'iz zakati, juga menunaikan zakat, wan nusi likulli muslim, juga memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Inilah sabda Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata Jarir bin al-Bajali bahwa saya berbaiat. Baiat itu apa? Sumpah setia, siap untuk membela Nabi. Kalau zaman sekarang, maaf kalau ada aliran ngajak baiat, lebih baik jangan. Ini kalau model sekarang nih, karena baiat zaman Rasulullah, Islam masih sedikit untuk membela setia lahir batin, bertekad bulat untuk mengawal Nabi.
untuk berjuang bersama Nabi itu perlu diadakan apa? Baiat, sumpah setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman sekarang udah merdeka, Islam sudah berkembang, nggak perlu lagi pakai baiat. Karena ada satu aliran kalau kita masuk kelompok mereka harus apa? Dibaiat. Itu tolong jangan mau. Sebab kalau dia terangkap baiatnya, apapun kata sang guru, kita murid harus patuh. Kata gurunya, saudara-saudara, Anda harus zakat setiap bulan sama sang guru. Tapi jangan ditanya hasil zakatnya kemana, nanti murid kewalat kepada guru. Coba kira-kira kayak apa? Insya Allah gurunya gemuk, muridnya kurus. Hah? WNI. Udah tahu kan? Nah itu seperti itu. Ya itu kan akibat baiat. Kalau seandainya suami istri ngaji, istrinya cantik, gurunya seketika dia berkata Anda harus menceraikan dia, besok kawin. Enak gak kira-kira gurunya? Itu akibat baiat, karena nggak bisa dia menyalahi sumpah setia dengan apa? Sang guru. Ini contoh lah. Coba baca dalam sebuah buku tentang mengenal aliran-aliran sesat di Indonesia, termasuk salah satu ajarannya seperti itu. Jadi anak murid perempuan masih gadis nggak perlu nikah oleh wali, cukup guru sebagai wali. Tahu-tahu pulang, dia bawa suami, orang tuanya kaget, loh ini siapa yang diajak kamu? Ini suami saya. Kapan kamu nikah? Di depan guru saya. Nah sedangkan menurut fikih kira-kira sah nggak kalau wali orang lain? Nggak sah kan? Karena wali ada 3 macam. Ada wali nasab, ada wali mujbir, ada wali hakim. Ini dalam aturan nikah sah kalau walinya tadi 3 macam. Nasab, keturunan, ya. Mujbir, yang berhak memaksa anak untuk nikah dengan keinginan orang tua. Cuman 2, kakek dan bapak boleh memaksa anak. Tapi zaman sekarang memaksa anak kira-kira gimana? Emang bapak yang mau kawin? Kan saya mau kawin. Itu wali apa? Wali mujbir. Ya. Nah orang sekarang ada nggak anak dipaksa? Dipaksa malam-malam kabur melalui jendela kemana nih anak? Tahu-tahu 2 bulan kemudian datang bawa suami kita mah nikah lari di Bogor. Ya Allah. Nah ini zaman sekarang, zaman now ya. Kalau zaman dulu anak tergantung siapa? Tergantung orang tua. Makanya saya waktu pesantren di Banten tuh ada teman saya. Dia nggak pernah sekolah, nggak pernah pesantren, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tiap hari dia kerjanya mengembala kerbau. Terkadang saya pun suka ikut. Nah, 10 tahun kemudian ketemu. Saya tanya, pripun kabar ya? Alhamdulillah sehat. Pinten pira? Apa? Yaitu keluarga. Alhamdulillah dia bilang anak saya punya 9, cucu 21. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kira-kira gimana? Logika kita, akal kita kayak apa kira-kira ini? Kenapa? Karena orang dulu anak patuh terhadap orang tua, nggak pernah melihat latar belakang, bahkan lihat juga nggak pernah. Makanya dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang udah kerdil, pendek, jelek istilahnya. Ketika Nabi tanya, apakah anda sudah punya istri? Belumnya Rasulullah, bagaimana punya istri? Lawang tampang saya begini, udah susah. Inginkah kau punya istri? Ya tentu ingin ya Rasulullah, tapi siapa yang mau dengan saya Rasulullah? Nah, akhirnya ada seorang gadis yang cantik luar biasa. Nah ini udah banyak yang melamar perempuan ya, tapi nggak setuju karena bukan levelnya. Kalau orang sekarang bukan apa? Levelnya. Apalagi ini udah jelek, susah lagi. Pas begitu cerita singkat, langsung Nabi yang melamar kepada si perempuan tersebut. Lalu si perempuan kira-kira datang Rasulullah untuk melamarkan orang tersebut.
Kira-kira perempuannya gimana? Nerima atau berpikir 10 kali? Gitu kan? Nah, pas begitu istilahnya mengambil keputusan si perempuan karena yang datang Rasulullah diterima. Begitu nanya sama orang tua, kamu mau nikah sama dia udah jelek, orang susah lagi, pengangguran lagi, kamu masa depannya gimana? Wahai ayah ibu, bukan itu yang saya lihat, tapi siapa yang bawa dia. Kalau Rasulullah yang bawa, tentunya dengan rela apapun bentuknya tuh. Makanya kembali tuh, kalau memang udah jodoh, itu kan, Masya Allah, orang udah susah, jelek, hitam umpamanya, dapat istrinya luar biasa cantik, Masya Allah. Makanya masih gadis nih, yang masih perjaka, tenang aja. Apalagi analisa Rasulullah kan sudah menyampaikan nanti ciri-ciri kiamat, perempuan 50, laki-laki 1 berbanding 50. Makanya tahan diri laki-laki. Bila perlu punya istri, banyak istri. Sekarang aja kita bisa lihat kan, di mana-mana banyak apa? Perempuan, di kantor perempuan, di pabrik apalagi, di pasar juga banyak, di mall juga pelayan perempuan kan gitu. Cuman di Arab doang yang nggak boleh perempuan, tapi sekarang udah mulai di mall-mall atau di bandara-bandara itu sudah kemasukan perempuan jadi pelayan, bahkan tidak sedikit pelayan dari Indonesia. Karena mereka tahu yang tukang belanja jamaah ala orang Indonesia, jadi pelayannya harus ya. Karena saya waktu di bandara Salalah ya, itu dari Mekah ke Madinah, naik kapal dari Madinah, nggak bisa langsung ke Yaman, nggak bisa ke Oman, tapi ke Salalah dulu. Nah ini di di mall-mall Madinah dulu nggak pernah perempuan jadi pelayan. Sekarang begitu lihat, ini kayaknya orang Indonesia, coba kita tegur, Assalamualaikum. Anda tanya, antum minain, antum dari mana? Saya dari seberang sana. Seberang mana? Daerah Lampung. Nah lo ketemu kan, ya kita ngobrolnya juga enak, belanja juga apa, itu pancingannya. Ini contoh ya, kembali pada kita semua, bahwasanya baiat itu adalah tidak perlu untuk kondisi zaman sekarang. Kalau ada ngajak ngaji harus baiat dulu, lebih baik karena tadi ada udang di balik batu. Tujuannya adalah kembali mencari apa? Ya, ini contoh, karena banyak yang mengadu pada saya, minta pendapat, karena mereka sudah terperangkap dengan apa? Dengan baiatnya tadi, sumpah setia. Nah, kalau dulu zaman Rasulullah, kata Jarir al-Bajali tadi, bahwasanya mereka saya berbaiat pada Rasulullah itu ala iqamis shalah, dalam rangka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan wanusi likulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Inilah yang dimaksud adalah ad-dinu nasihat, yakni memberikan orang manusia, terutama orang Islam, supaya bersih dari akhlak yang tidak baik, supaya melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Inilah hadis yang kedua. Sebelum lanjut, break dulu sejenak. Saya ada waktu sekarang 53. Saya ada waktu. Warawal Bukhari an Jabir qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakaataini min ghairil fardhah sumal yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amru khairun li fi dini
Kemudian wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajilin au amrin yitu wa ajalihi bi faqdirhu li wa yasurhu li summa barik li fihi wa in kunta yaitu ta'lamu anna hadal amra syarrul li bidini wa ma'ashi wa akibatil amri pasribhu anni wasribni anhu wa akdir liyal khaira haitsu kana summa yaitu radhani bihi. Terakhir, dalam pelajaran ke-59 ini sesuai dengan judul riwayat Imam Bukhari dari Jabir, ia telah berkata senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerap kali Rasulullah, kadangkala Rasulullah yaqulu, beliau senantiasa bersabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila seorang menghendaki sesuatu tentunya di antara kamu bil amri, satu urusan, falyarka rakaataini, maka adalah ruku 2 kali 2 rakaataini, 2 rakaat min ghairi faridah, selain daripada salat yang wajib. Summal yakul, kemudian hendaklah dia berkata, meminta, bermohon kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu pilihan atau pemeliharaan dengan ilmumu. Wastakdiruka, ya Tuhanku, wahai ya Allah, wa astakdiruka, yaitu memohon yaitu kepadamu, wastakdiruka, untuk memberikan yaitu kekuatan, ya, bahwa saya memohon kekuatan kepadamu bikudratika, dengan kudratmu ya Allah. Was'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari karunia-karunia yang agung padamu. Fa innaka taqdiru wala aqdir, maka sesungguhnya engkau adalah maha kuasa sedangkan aku tak berkuasa. Wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amr, ya Allah, jika engkau mengetahui sesungguhnya ini adalah urusan baik buat saya, bidini dalam agama saya, wa ma'ashi dalam kehidupan saya, wa akibati amri dan akibat daripada urusan saya, au qala, atau dia berkata ajilin amri wa ajilihi, berikan kepada saya baik dengan segera maupun lambat, apapun urusan saya. Faqdirli, maka berikanlah kepada saya. Wa yassirhu li, dan mudahkan untuk saya. Summa barikli, dan kemudian berikanlah keberkahanmu kepada saya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika ada engkau ketahui bahwa ini adalah urusan buruk buat saya, jelek buat saya, pidini dalam agama saya, kehidupan saya, dan akibat urusan ini, pasrif wa anni, palingkan kepada saya Rob, jangan diperkenankan. Wasrifni anni, dan palingkan, jauhkan dari saya tentang masalah perkara jelek tersebut. Wa anzirli, dan waqdir, berikanlah kekuatan kepada kami, kepada saya, berikanlah takbirmu, li, kepada saya, khairu, kebaikan, haisu, di mana saja berada, summa radini bihi, kemudian engkau ridho kepada saya dengan istilahnya kebaikan tersebut. Ini namanya doa istikharah, ya. Jadi kalau kita menghadapi sunnah Nabi salat 2 rakaat, setelah salat baca doa ini, ya. Dengan doa ini kembali kita meminta kepada Allah, terutama Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Kita manusia, wala haula wala quwata illa billah, tanpa ada daya dan upaya melainkan semua kehendak siapa?
kehendak Allah. Ini yang perlu kita camkan. Ya, kalau seandainya Allah menghendaki mimbar Sa'ban berubah jadi kun fayakun. Jadi mimbar ya, jadi mimbar. Gitu kan? Karena semua kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, ini kembali buat kita semua. Kita nggak berdaya apapun. Bahkan kalau manusia sudah bertakwa kepada Allah, seluruh perbuatan pun baik tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semua adalah yang dia katakan, yang dia lakukan, semuanya gerakan siapa? Gerakan Allah. Tidak ada gerakan kecuali hanya gerakan siapa? Itu kalau orang sampai makrifat kepada Allah sebegitunya, itu segala sesuatu bukan perbuatan dia, tapi perbuatan Allah. Kalau benar-benar makrifat kepada Allah dan maksimal, ya, mengenal Allah sudah benar-benar mantap dan kuat, tidak terpengaruh semua gerakan, bukan pribadinya tapi siapa? Allah. Nah, kita udah sampai begitu, Bang. Masih jauh ya. Itu kan, karena takwa kita masih apa? Umpamanya itu contoh seperti itu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan makna daripada salat istikharah tadi, meminta kepada Allah. Insya Allah kalau semua ini baik dalam agama, untuk kehidupan saya, akibat dari urusan saya itu baik, berikan pada saya walaupun cepat ataupun lambat. Coba bayangkan. Ya, tapi kalau seandainya buruk, jelek buat saya, lebih baik kalau bahasa kita, jangan diterima doa saya. Makanya kita kalau hendak melakukan pekerjaan sesuatu, minta dulu sama Allah, ya Allah, kalau pekerjaan ini baik menurutmu ya Allah, buat saya tolong perkenankan doa saya. Tapi kalau jelek, kalau buruk, jangan kau berikan kuat saya. Itu pun salah satu cara untuk meminta kepada Allah supaya jangan salah pilih. Kita kan pengennya hawa nafsu. Kalau Allah, nah terkadang di sini doa kita nggak terima, ngambek sama Allah. Salat duha nggak lanjut, gara-gara doanya nggak dikabul. Salat malam berhenti, gara-gara doanya nggak dikabul. Padahal nggak ada satupun doa yang nggak diterima oleh Allah, karena berdasarkan perintah Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan. Perkenankan ini bisa jalur lambat, bisa jalur cepat, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Ini tergantung kepada tadi itu, sejauh mana minta kita kepada Allah. Makanya ada doa orang-orang wali atau orang-orang sufi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Jadi minta semua urusan kita, dunia maupun akhirat, serahkan sama Allah. Sebab kalau kita berserah diri kepada diri kita, nggak bakalan beres. Beres nggak kira-kira? Karena dorongan hawa nafsu. Tapi kalau Allah yang menentukan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga baik. Makanya doa itu boleh dibaca setiap saat. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Jangankan 1 hari, setengah jam, 1 jam, sekejap mata. Kalau urusan kita yang ngurus, nggak bakalan sanggup kita ngurus. Makanya minta kepada Allah apa? Terserah diri kepada Allah. Allahumma la takilni nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Jadi tolong, kalau bapak-bapak punya keinginan, mintanya sama Allah, cukup ya Allah, kalau ini baik buat saya, perkenankan kalau engkau ridho. Tapi kalau enggak ridho, lebih baik jangan. Karena kalau enggak baik menurut Allah, Allah kasih juga. Coba kira-kira gimana? Ya, ini contoh terakhir kenang-kenangan dan pengamalan dalam doa supaya benar-benar bukan saja mustajabah tapi yang terbaik minta kepada Allah. Makanya tadi, ya Allah, kali ini baik buat saya, perkenankan. Kalau engkau ridho, kabulkan. Tapi kalau enggak ridho, engkau suka dengan apa yang saya inginkan, jangan kau kabulkan. Udah selesai.
Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, selesai sudah beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti ada susituna bimadhil adli warifqi bira'iyati wa tahrimi zulmiha wa afiyah. Nanti pelajaran yang ke-60 tentang memuji orang-orang yang berbuat adil, ya, dan yang lemah lembut dan lain seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, karena isyraq telah tiba, sehingga apa yang kita dengar dan baca tadi dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Waliyatafaddal